Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cuda. Kali ini saya akan mengomentari beberapa dari sikap masyarakat Indonesia yang berlebihan juga terhadap Aceh itu kan. Eh, karena Prabowo unggul di Aceh, jadi Jokowi kalah di Aceh, jadi banyak suasana dikaitkan dengan pemilu tersebut. Dan kami juga selaku masyarakat Aceh, ketika kami dihina, dicaci dan sebagainya, itu merasa sakit gitu kan. Karena apalagi seperti saya ini memang asli orang Aceh Tulen, tidak ada campuran dari suku manapun gitu kan. Jadi banyak sekali yang mengomentari bahwa di Aceh itu kan syariat Islam. Kenapa sih sikap orang Aceh itu brutal gitu kan, dan sebagainya. Sikap brutal itu karena muncul karena ada tidak puas gitu terhadap hasil-hasil tertentu gitu. Nah, setelah perdamaian Helsinki kemarin kan tidak ada lagi kericuhan misalnya yang terjadi di Aceh. Berarti kami kan termasuk patuh juga terhadap NKRI gitu. Jadi kalian janganlah, maksudnya karena kami ini sementang-mentang menang Prabowo di sini, banyak sekali yang apa namanya muncul statement-statement yang tidak, yang bisa memperkeruh politik di Aceh gitu gitu ya. Ini seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD, mengatakan bahwa Aceh itu adalah apa namanya, garis keras gitu. Sebenarnya bukan garis keras tapi garis lurus gitu kan. Garis lurus antara manusia dengan Allah, dan garis vertikalnya antara dengan sesama manusia. Harusnya begitu ya, bukan garis keras gitu kan. Jadi itu sempat juga memicu juga kemarahan rakyat Aceh itu. Cuman kan gimana ya menumpahinya, karena kan tidak mungkin kita membuat kekerasan gara-gara hal tersebut. Jadi ada juga beberapa petinggi-petinggi Aceh yang sempat mengomentari dan langsung mengirim WA ke Mahfud MD. Seperti Mualim atau Muzakir Manaf kemarin sempat membantah hal yang dikatakan oleh Mahfud MD, termasuk juga rektor Universitas Islam Negeri gitu kan, yang sempat juga langsung meng-WA kepada Mahfud MD untuk menjelaskan sejelas-jelasnya apa maksud dari provinsi garis keras tersebut. Nah, baru-baru ini juga ini sangat bisa menimbulkan politik adu domba, itu yang dikatakan oleh Mualim juga, Muzakir Manaf, karena ada apa namanya sekjen dari PDIP itu Hasto Kristianto, dia mengatakan bahwa akibat pengaruh dari kalahnya Jokowi di Aceh gitu kan, dan menangnya Prabowo, membuat kursi anggota DPR gitu dari partai Aceh itu menurun 11 kursi gitu. Nah, itu membuat sedikit petinggi GAM memanas gitu kan. Sebaiknya jangan dipanas-panasin gitu, apalagi PDIP dengan Aceh itu bukan tidak sinkron istilahnya. Kan dulu saat Ibu Megawati jadi kepala negara atau presiden kan, itu disitulah kami dibuat DOM gitu, daerah operasi militer, dan cukup miris lah ini, jadi sangat untuk sulit dilupakan gitu. Jadi jangan membuat masyarakat Aceh menjadi geram. Ya benar sih kata Mahfud MD, Jokowi sebaiknya merangkul sebaik-baiknya gitu kan dengan Aceh gitu kan, yang sampai terjadi konflik tersebut. Jika terjadi konflik tersebut sekarang kan Aceh cukup kompak, udah klub banget. Jadi mungkin yang tidak mau ikut campur yang hanya sebagian saja yang dari suara Jokowi kadang ya, seperti itulah intinya, karena sudah kompak gitu. Itu saja. Dan satu lagi yang ingin saya jelaskan gitu kan, ada yang mengatakan kenapa sih Aceh itu nggak belajar dari musibah tsunami gitu kan. Padahal tsunami itu gara-gara orang Aceh minta merdeka, itu nggak benar. Karena yang benar gini ya, karena saya sendiri juga mengalami tsunami gitu kan, kena tsunami juga, walaupun saya tidak langsung berimbas dengan air tsunaminya, tapi setidaknya saya merasakan ikut gempa. Sebelum terjadi tsunami itu kan Natal gitu kan, itu ada dibuat acara sama KTN, nggak tahu saya pokoknya ya, karena saya juga nggak ada di sana kan, diceritakan oleh orang. Jadi itu daerah Alunaga di sana, di makam Syekh Kuala. Jadi di sana dibuatlah suatu panggung tempat band gitu kan. Nah, apa nyanyi kayak Seventeen kemarin gitu. Jadi mungkin seandainya kalau dulu itu punya HP kamera, 2004 tuh belum ada HP kamera, masih HP tetot-tetot tuh banyak ya, masih sangat mahal juga harganya. Jadi
kalau misalnya ada HP kamera, pasti kita akan lihat. Pasti kejadian itu seperti kejadian Seventeen juga tuh. Langsung dari lautnya airnya naik. Karena Aceh itu sebelum adanya syariat Islam itu sangat bebas kami. Sebelum tsunami itu sangat bebas gitu kan. Anak kos bisa saja berbarengan di kamar kos, cowok cewek bisa gitu kan. Itu sangat-sangat bebas kan. Dan saya waktu itu pun tidak pernah mencegah gitu ketika ada orang yang berbuat itu, ya udah terserah, itu hak mereka bukan hak saya, yang penting saya tidak melakukannya. Seperti itu dulu sikap saya terhadap orang-orang seperti itu gitu. Makanya setelah terjadi tsunami barulah ada syariat Islam, banyak sekali peraturan-peraturan di Aceh gitu. Karena kemarin yang diperjuangkan oleh Aceh Merdeka atau GAM itulah memperjuangkan syariat Islam di Aceh gitu ya. Salah satunya sudah diterapkan gitu. Jadi saya harapkan kepada teman-teman semuanya, kami masyarakat Aceh selalu ingin bersama juga NKRI, tidak ada maksud apa-apa gitu kan. Cuman jangan saling saling menyakiti lah gitu. Kalau memang kalian menganggap kami adalah bagian dari kalian atau keluarga dari kalian, jadi jangan saling merendahkan gitu, mengomentari dengan hal-hal yang sakit itu, karena kami orang Aceh yang merasakan rasa sakit apabila orang lain sakit. Kalau istilah bahasa Acehnya, hudip sare mati syahid. Itulah intinya. Jadi yang baru nonton video sudah, jangan lupa subscribe. Yang sudah, terima kasih. Dan selamat menonton. Wassalamualaikum.